Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Diah Putri dalam acara podcast Taman Tunanetra. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk tahun baru nih sekarang. Sudah Januari, tanggal 4 Januari sekarang. Wah, alhamdulillah teman-teman Sobat Makufin di rumah. Tanggal 4 Januari ini kita ada hari spesial. Apa sih hari spesialnya? Nah, spesialnya hari ini kita menyambut memperingati Hari Braille Sedunia. Wah, alhamdulillah ya Pak De ya. Jadi tunanetra untuk Hari Braille-nya kita peringati di tanggal 4 Januari. Untuk itu, podcast Taman Tunanetra menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa nih hari ini nih. Kita sapa dulu ya. Yang pertama, Bapak Aziz. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz, terima kasih sudah memenuhi undangan podcast Taman Tunanetra nih Pak. Iya, sama-sama. Jadi, teman-teman Sobat Makufin, Pak Aziz ini beliau adalah ketua Lajnah Pentazkihan Mushaf Al-Quran LPMQ di bawah Kementerian Agama ya Pak? Kementerian Agama, betul. Masya Allah, ketuanya langsung hadir nih buat Taman Tunanetra. Terima kasih ya Pak. Ya, berikutnya kita sapa Pak Zainal Abidin. Ya, Masya Allah, terima kasih Mas Zainal sudah hadir. Nah, kalau Mas Zainal ini beliau sebagai yang menyunting Al-Quran Braille ya Mas Zainal ya? Iya. Dari tahun berapa Mas Zainal? Kalau terlibatnya dari tahun 97, dari mulai pembuatan master awal, kemudian berlanjut sampai terakhir penyuntingan terakhir lah gitu. Alhamdulillah nih juga bersedia hadir juga nih di acara hari ini dalam rangka memperingati Hari Braille Sedunia. Nah, yang terakhir kita ada tamu kita nih, Bapak Ade Ismail, Ketua Yayasan Rodatul Makufin. Ya, Pak Ade, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak bosan dengan Kalah, Ketua Yayasan Rodatul Makufin ya Pak Ade. Jadi teman-teman Sobat Makufin, hari ini kita akan membahas seputar Braille. Nah, lebih banyak karena kita mengundang LPMQ, pasti kita akan membahas tentang Al-Quran Braille. Nah, pasti teman-teman juga pengen tahu kan Al-Quran Braille siapa yang nyunting ya. Ternyata ada apa sih tanda taskih? Nah, kita bahas hari ini ya. Untuk sementara saya mulai dulu dari Pak Ade Ismail ya, teman-teman semua. Jadi Pak Ade Ismail, terima kasih nih Pak Ade. Kita Hari Braille Sedunia nih Pak Ade hari ini 4 Januari ya kan. Sebagai Ketua Yayasan Rodatul Makufin dan juga sebagai tunanetra yang memang menggunakan tulisan Braille ya Pak. Pak Ade kayak gitu. Saya itu kepengen tahu nih menurut Pak Ade. Penting nggak sih saat ini itu Braille itu kita pelajari menimbang? Sekarang itu kan teknologi kan sudah canggih ya buat disabilitas netra dan yang lainnya juga. Nah, sedangkan Braille itu kita kalau membaca tulisan Braille langsung meraba kayak gitu. Penting nggak sih buat tunanetra? Silakan Pak Ade. Ya, sampai saat ini dan mungkin seterusnya menurut saya ya Braille itu mesti sangat penting bagi tunanetra, walaupun di tengah zaman kemajuan teknologi saat ini Braille itu tetap tidak bisa tergantikan gitu ya, karena memang ini adalah terutama bagi teman-teman tunanetra, apalagi yang tunanetra total dari kecil itu memang mereka harus mengenal huruf Braille, karena bagaimana mereka bisa membaca, bagaimana mereka bisa mengetahui tulisan yaitu tanpa dasar dengan huruf Braille. Mungkin mereka bisa mendengar suatu ucapan, suatu kata, misalnya Indonesia itu mereka bisa mendengar. Tapi bagaimana huruf-huruf dalam kata Indonesia itu sebagaimana ejaannya itu, ya mereka tetap harus belajarnya dasarnya adalah dari Braille. Apalagi terutama di Al-Quran Braille. Ya, Al-Quran Braille ini dalam belajar Al-Quran ini sangat penting sekali Braille tersebut, karena mungkin teman-teman banyak yang menganggap kan kita bisa mendengar ya, tapi kan belum tahu tulisannya seperti apa, apalagi di dalam ucapan dan penulisannya kan Al-Quran ini cukup berbeda. Misalnya
ada kata mayakulu. Sebenarnya itu kan ada dua kata, man dan yakulu. Kalau teman-teman tidak tahu tulisannya, itu nggak akan bisa tahu tajwidnya, nggak akan bisa tahu penulisannya itu seperti apa. Jadi sampai saat ini menurut saya Al-Quran Braille itu sangat penting, dan Braille sendiri itu sangat penting bagi tunanetra. Bahkan sekarang ada teknologi-teknologi itu yang juga mengetik menggunakan 6 jari. Ya, jadi mungkin teman-teman yang kesulitan mengetik dengan menyentuh, itu sekarang bisa mengetik dengan menggunakan sistem Braille. Nah, jadi tetap Braille itu menjadi bagian yang penting bagi tunanetra. Oke, jadi penting ya Pak Ade ya, walaupun dengan teknologi yang ada, apalagi kan ada juga tuh Quran digital, ya kan ya? Iya, betul. Nggak bisa tergantikan juga ya, Belum ternyata bisa. Quran Braille ya, Iya. gitu. Lagi pula kalau misalkan bukan kita yang melestarikan tulisan Braille, tunanetra siapa lagi ya? Pak Ade? Betul. Oke, terima kasih Pak Ade, jawabannya luar biasa. Yang berikutnya nih Pak Ade, Yayasan Rodatul Mahfudin kan punya percetakan Braille ya Pak Ade ya? Alhamdulillah. Percetakan Mahfudin sendiri sebenarnya mencetak apa aja sih Pak Ade? Alhamdulillah untuk sampai saat ini Rodatul Mahfudin itu fokus utamanya memang kita mencetak Al-Quran Braille serta buku-buku keislaman, buku-buku referensi keislaman dalam huruf Braille. Dan kali ini kita sudah punya selain Al-Quran dengan berbagai variannya, kita juga punya buku hadis ya, hadis arba'in, hadis Bukhari, ya, lalu hadis-hadis pilihan. Kita juga punya kitab-kitab kuning ya, seperti Safinatun Najah, lalu Fathul Qorib, Aqidatul Awam, dan kemarin Az-Zazari misalnya gitu. Banyak juga sih buku-buku yang Braille yang kita punya. Selain juga mungkin kami juga menerima juga layanan teman-teman yang mungkin membutuhkan buku-buku Braille dalam huruf biasa ya, selain keislaman gitu, seperti cerita dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada nih Sobat Makufin yang melihat mungkin mau mengajarkan tunanetra, atau mungkin dia mau kasih buku yang udah dia buat secara dengan tulisan Braille gitu ya, bisa di Yayasan Rodatul Makufin dikonversi ke Braille gitu, dari awas ke Braille? Bisa, sudah banyak beberapa buku orang-orang yang ingin karyanya bisa dibaca tunanetra, mereka mengkonversikan tulisannya ke dalam huruf Braille. Sudah banyak juga di Rodatul Mahfudin. Oh, Masya Allah ya Sobat Makufin. Jadi silakan yang mau tulisan awasnya ingin dikonversikan menjadi Braille gitu ya, mungkin ingin membantu tunanetra biar bisa membaca dengan Braille gitu. Jadi Yayasan Rodatul Mahfudin sendiri dengan percetakannya menerima layanan jasa untuk mengetik Braille-nya. Seperti itu ya Pak Ade ya? Iya, siap. Masya Allah. Oke. Nah, kalau misalkan nih Pak Ade, Al-Qur'annya sendiri ya kayak gitu, kan dicetak sama Mahfudin kayak gitu. Iya. Itu yang membantu membuat filenya itu dikonversikan menjadi Braille itu siapa Pak Ade? Cerita dari awal ya Bu Dia. Jadi awal ketika pembuatan master Braille Al-Quran Braille ini memang cukup panjang ya. Dimulai dari sebetulnya saya mempelajari itu dari sebetulnya dari tahun 96 itu sudah ada ide-ide untuk membuat master Al-Quran Braille, karena pada saat itu Al-Quran Braille itu teknologinya masih menggunakan manual dengan singlet, lalu ya semacam di press gitu. Lalu awal 90-an, pertengahan 90-an itu keluarlah teknologi yang bisa menuliskan Braille dengan teknologi komputer. Lalu tahun 96 dirintis ya, dibuatlah rencana untuk sama Rodatul Mahfudin saat itu masih dipimpin oleh Bapak Almarhum Halim Soleh, merintis untuk membuat master Al-Quran Braille. Nah itu memang pada saat itu memang disalin manual Bu, disalin manual,
nanti Mas Zainal yang bisa menceritakan lebih detail Mas prosesnya. Zainal. Jadi, dibacakan, ada yang membacakan, lalu ada yang menyalinnya, mengetiknya secara manual. Dan memang karena waktu itu teknologinya juga belum secanggih sekarang, komputer masih belum banyak. Jadi waktu itu pembuatannya hampir mencapai 3 tahun sampai 4 tahun ya Mas Zainal ya untuk proses alih hurufnya itu. Baru Raudatul Maqufin mulai sekitar tahun 2000 itu baru mulai bisa mencetaknya. Dan waktu itu juga memang pencetakannya sangat terbatas karena printernya juga waktu itu sangat terbatas ya, belum secanggih sekarang, belum sekuat sekarang. Nah itulah awal master Braille itu dibuat tahun 2000 lah untuk master pertama kali itu mulai dibuat dan pertama kali dicetak hingga sekarang ya sudah alhamdulillah banyak perbaikan bersama, termasuk juga banyak masukan perbaikan dari LTNQ. Oke. Jadi tahun berapa tadi, sekitar tahun 2000-an ya, kurang ya. Itu sebenarnya itu udah prosesnya dari lama untuk bisa membuat file master Al-Quran Braille ya, di Maqufin sendiri ya Pak Ade ya. Saya juga masih kecil waktu itu. Oh ini kayaknya pelaku sejarahnya juga Pak Zainal ya. Boleh diceritakan sedikit nih, panjang juga apa sih Pak Zainal. Jadi kalau Pak Zainal itu kan memang yang membantu menyunting Al-Quran Braille ya, kayak gitu. Bisa diceritakan Pak Zainal kayak gimana awal mulanya? Baik, terima kasih Bu Dia. Ya. Jadi saya sebenarnya terlibat atau tergabung di Maqufin itu tahun 97. Nah, tahun 97 itu sudah mulai membuat master Al-Quran Braille, sudah mulai pengetikan. Dan tadi itu karena pengetikannya itu kita menggunakan komputer masih DOS. Masih DOS ya, bukan belum under Windows, masih DOS. Dan DOS itu kekurangannya ketika kita ada salah yang di tengah-tengah itu dia jalan terus ke kanan terus, kita harus harus ketik lagi manual seperti mesin ketik seperti itu, karena dia nggak langsung terwrapping sedemikian rupa dengan yang software yang memang didesain khusus untuk ngetik Braille itu yang 6 tombol itu. Tahun 97. Kemudian itu ada beberapa orang yang dilibatkan memang tunanetra dan awas. Tunanetra dan awas ya. Tunanetra itu dia sebenarnya kalau Al-Quran Braille itu kan sudah ada sebelumnya dari penerbit lain. Itu yang kita jadikan patokan untuk menyalin. Kemudian kita sesuaikan dengan Al-Quran awas. Apakah ada perbedaan? Maka ketika ada kesalahan di Al-Quran yang kita salin itu kita sesuaikan dengan awas. Itu berlanjut, benar kata Pak Ade tadi, sekitar 3-4 tahun karena kita tenaganya terbatas, waktunya juga terbatas, sehingga kita mengikuti kesediaan waktu dari orang-orang yang direkrut itu. Kemudian alhamdulillah tahun 2000 ya, tahun 2000 itu sudah bisa selesai semua master Al-Quran Braille-nya. 30 juz. Sudah selesai semua alhamdulillah ya. Tahun 2000 itu baru awal baru master Al-Quran awas Al-Quran Braille-nya aja. Oh, Al-Quran ayatnya aja. Itu kemudian di launching di kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Pimpinan Bu Talwi almarhum. Tahun 2000. Tahun 2000 kalau nggak tidak salah waktu itu bulan Ramadan. Nah setelah itu kemudian dilanjutkan dengan terjemahnya. Nah terjemahan itu juga sama, kita mengetik kita mengetik manual. Saya dengan teman-teman yang mengetik manual menyelesaikan itu sampai dengan terjemahnya. Kemudian benar kata Pak Ade tadi bahwa printer Braille saat itu memang sangat terbatas kapasitasnya maupun juga teknologinya, sehingga membuat Al-Quran Braille 30 juz itu butuh sekitar 3 hari untuk satu set. Satu set butuh 3 hari baru selesai. Itu ayatnya aja. Dengan terjemahan. Ngeprintnya ayat dan terjemah. Iya, itu 3 hari baru selesai. Itu karena terbatasnya. Alhamdulillah kemudian tahun 2005 kalau nggak salah kita mendapatkan relokasi printer Braille yang lumayan besar dari Kementerian Pendidikan Nasional 2003 atau 2005 itu 2003an mungkin ya 2005an ya. Nah itu dari Braille
Braille dari Norwegia. Nah itu yang lumayan, alhamdulillah lumayan cepat, sekitar 300 karakter per second. Nah itu yang kemudian kita mencanangkan 1000 Al-Quran Braille gitu. Tahun berapa? 2005? Tahun 2005. Nah akhirnya kemudian tahun 2007 itu lumayan masif, kita mendapatkan proyek dari Kementerian Agama untuk mencetak Al-Quran Braille. 2007 itu kira apa namanya. Nah saya mulai terlibat di situ untuk membantu menyunting Al-Quran Braille masternya. Kenapa dilibatkan? Mungkin salah satunya saya kebetulan ada background pesantren, jadi ada sedikit tahu tentang Arabnya. Kemudian saya mempelajari Al-Quran Braille-nya dari almarhum Alim Soleh. Nah kemudian dilibatkan di situ. Dilibatkan di situ maksudnya? Dilibatkan menjadi tim untuk pembuatan master Al-Quran Braille. Di mana? Ya di tahun 97 itu. Oh, jadi 97 di Makufin, sama Pak Alim Soleh. Iya, belajar juga di situ. Saya baru tahu. Baru belajar itu. Baru belajar. Kalau Arabnya sih mungkin sudah pernah di pesantren ya. Ya. Tapi Arab Braille-nya baru belajar di situ. Langsung terlibat, alhamdulillah bisa selesai. Tahun 2007 mungkin boleh tambahkan sedikit ya. Nah tahun 2007 kemudian setelah proyek dengan Kementerian Agama itu kemudian ada usulan dan juga permintaan dari teman-teman tunanetra yang kemudian direspon oleh Kementerian Agama untuk ada buku pedoman, karena semenjak KMA, semenjak muncul KMA, Keputusan Menteri Agama tentang standar Al-Quran di Indonesia termasuk Al-Quran Braille itu praktis tidak ada buku pedoman khusus sehingga bisa menjadi patokan buat benar-benar di Indonesia. Maka ketika selesai itu tahun 2007 kemudian ada pembahasan awal yang kemudian direspon oleh Kementerian Agama dari LPMK, sehingga tahun 2010 sudah mulai intens kita adakan pertemuan untuk membuat semacam buku panduan membaca Al-Quran Braille seperti itu. 2010 itu dengan Kementerian Agama berarti Iya, ya? sudah mulai dengan agama. Jadi dari tahun 97 itu awal, Mas Zainal itu memang membantu di Makfupin untuk membuat file itu ya? Iya. Jadi sampai 3 tahun ya itunya. 3 tahun kurang lebih. Itu baru akhirnya aja tuh. Masya Allah ya. Kalau terjemahan relatif cepat karena kan nggak terlalu harus mengikuti persis huruf-hurufnya kan. 3 tahun berarti sulit gak sih Mas Zainal? Itu kendalanya apa aja ditemuin itu 3 tahun? Iya, satu karena emang yang kita rekrut itu kan orang guru-guru SLB waktu itu, yang mereka punya kegiatan di Senin sampai Jumat, sehingga pengetikannya cuma hari Sabtu dan Minggu. 3 tahun cuma 2 hari Sabtu Minggu ya. Itu. Memang dimulai tahun juz 20 itu mulai agak dikejar, agak lebih. Jadi di hari-hari tertentu selain Sabtu Minggu itu agak dikejar juga sih memang supaya cepat selesai gitu. Sebenarnya kalau setiap hari juga nggak sampai 3 tahun ya Mas Zainal ya. Betul. Iya, saya pikir sulitnya sampai gimana gitu. Tapi memang sulit juga Bu, karena waktu itu kan betul diketiknya itu manual dan selalu aja banyak setiap lembar itu kadang nggak ada bantuan aplikasi atau belum ada ya? DOS pakai DOS itu. Jadi betul-betul disalin secara manual, dikoreksi lagi, di print dulu ya mesinnya, dikoreksi lagi gitu. Berkali-kali untuk. Dan kertasnya waktu itu kan juga terbatas. Iya. Kertasnya terbatas dan waktu itu yang kita punya awal itu printernya printer yang single sided. Jadi bukan double sided. Kalau double sided kan lebih hemat kertas ya. Iya. Kita punya awalnya itu single sided untuk koreksi Satu sisi. Iya. pakai kertas apa? Kalau itu tetap Braille kertasnya ya tetap continuous continuous form, cuman memang waktu itu ada ukurannya agak berbeda dengan sekarang. Nah, kalau sekarang kan sudah ada standar untuk tahun berapa itu ada standar untuk di Indonesia itu buku Braille itu 35 karakter per baris, 27 baris per halaman. Itu standar yang terbaru. Sebelumnya itu ada 40 karakter
40 atau 42 karakter per baris, 25 karakter per halaman. Saat itu yang karena kertas yang kita punya seperti itu. Tapi setelah ada standar kemudian diperbarui menjadi 35 karakter per baris, 27 baris per halaman. Nah, itu sekarang itu yang dipakai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi kan Pak Zainal bilang kalau ada orang awas ada tunanetranya. Ya. Maksudnya itu tunanetra ngetik juga? Ya justru yang ngetik tunanetra. Karena iya, yang ngetik tunanetra. Awal-awal kita Pak Halim Soleh juga ikut almarhum. Kemudian juga apa namanya? Ada Pak Haji Abbas. Yaitu almarhum Pak Rakim ya. Jadi salah satu tim yang bekerja itu 2 tunanetra, 2 awas. 2 tunanetra itu yang satu mengetik di depan komputer, yang satu membaca Al-Quran Braille terbitan yang sebelumnya yang sudah pernah dibuat oleh penerbit yang lain untuk mengecek benar nggak. Kemudian untuk yang awas, yang satu mau lihat yang ada di komputer untuk memperhatikan pengetik ini benar nggak nulisnya, sama mengecek di awas di Quran awasnya. Jadi selalu 4 tim itu harus bekerja bareng gitu. Baik kalau nggak ada salah satunya mungkin ditunda gitu. Jadi 4 orang juga itu gitu ya, harus ketemu gitu. Harus ketemu 4-4-nya seperti itunya, jadi lama di situ. Wah, saya kira tunanetranya mah cuma meriksa doang kalau udah jadi. Ternyata ngetik juga ya. Saya udah nanti udah selesai diperiksa lagi. Makin lama jadi. Alhamdulillah. Jadi teman-teman tunanetra pokoknya jangan berkecil hati, pokoknya kita bisa kok. Yang penting mah didampingin aja. Iya, Mas Zainal, makasih banyak nih ceritanya yang luar biasa. Jadi 2010 tadi ya? 2010 itu bekerja sama dengan Kemenak ya? Iya. Nah, ini berarti LPMI ya? Kayak gitu ya? Iya. Gimana? Iya. Oh, kayak gitu. Nah, sekarang saya ke Pak Aziz nih. Pak Aziz itu nama Pak ininya Abdul Aziz Sidki ya Pak? Iya, MA. Masya Allah, alhamdulillah Pak. Kalau bisa nggak diceritakan Pak untuk teman-teman sobat Makufin di rumah, LPMI itu apa sih Pak, sebelum menjelaskan nanti 2010 itu kerjasama dengan kita gimana Pak? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Budi ya. Jadi LPMQ ini Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran ini adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mentasih Mushaf Al-Quran. Baik cetak, digital, ataupun baik yang untuk yang orang awas ataupun untuk orang tunanetra, dalam hal ini Braille, dan yang terbaru ini adalah juga kita punya Quran isyarat gitu. Jadi seluruh mushaf Al-Quran sebelum diedarkan itu harus melalui proses di kami yang disebut dengan tashih. Tashih itu adalah meneliti dengan seksama gitu ya, dengan teliti, membaca dengan teliti mushaf Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ya, dan sampai tidak ditemukan kesalahan baik itu kesalahan kekurangan huruf, apalagi kekurangan huruf ya, kekurangan titik saja itu udah bermasalah. Nah itu karena Al-Quran tidak boleh ada yang salah. Nah makanya harus ditasi. Nah itulah lembaga kami untuk itu, untuk mengawal ini. Jadi mengawal kesucian dan kemurnian kesahihan mushaf Al-Quran yang beredar di Indonesia. Termasuk juga itu dari sisi teksnya. Makanya kemudian dari sisi pemahamannya kami juga diberi kewenangan untuk menyusun terjemah Al-Quran, tafsir Al-Quran ya, itu juga kami lakukan. Dan terjemahan yang sekarang beredar di Indonesia itu hampir 99% adalah terjemahan Kementerian Agama, termasuk juga terjemahan yang dibraillekan. Nah, dibraillekan itu juga terjemahan Kementerian Agama. Nah, terus kemudian yang ketiga, kita juga punya Bait Al-Quran. Jadi kita mengelola Bait Al-Quran. Bait Al-Quran ini adalah museum ya, museum Al-Quran. Sekaligus kita berkantor di situ di Taman Mini. Ya, di Taman Mini kita mengelola museum Al-Quran, Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, di mana di sana ada berbagai macam Al-Quran, mulai dari yang terkecil sampai terbesar, dari yang sampai dari mulai yang terlama atau terkuno sampai yang terbaru,
itu ada di sana di Bait Al-Quran. Jadi dan sekarang sudah dikembangkan dengan digitalisasi, kemudian juga ramah dengan teman-teman disabilitas gitu. asik nih, Iya, teman-teman tunanetra bersama-sama. bisa, teman-teman tunanetra itu sudah ada layanan, sudah sangat dimudahkan sekali lah. Termasuk juga, pokoknya sudah sangat ini sekali, sangat ya fleksibel dan membantu sekali teman-teman tunanetra ya untuk bisa berkunjung ke sana. Jadi monggo silakan. Termasuk juga saya kira di Taman Mini sendiri itu sekarang sudah sangat baik sekali. Termasuk layanan-layanan untuk teman-teman difabel itu, disabilitas terutama tunanetra itu sudah ada fasilitas jalan, treknya itu sudah sesuai. Iya, sudah sesuai. Termasuk di kita juga sudah semuanya. Dan mulai kemarin penerimaan CPNS kemarin, alhamdulillah kita juga ada CPNS dari teman-teman tunanetra, ada 2 orang. 2 orang tunanetra. Di bagian apa, Pak? Di bagian pentafsir dan juga pengembang tafsir. Ya, ada teman-teman tunanetra. Ya, alhamdulillah ada yang. Wah, ini udah ngikutin undang-undang di sini nih. Ya, betul. Itu berawal dari pastinya ada Undang-Undang Nomor 8 kan 2016 tentang disabilitas dan LPMG hadir lah untuk itu. Yang lain harus ikutan juga nih. Yang lain ya Pak. Oh iya, harus. LPMG udah ngelakuin ya. Lanjut Pak. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Al-Quran, ya sesuai dengan Undang-Undang tadi 8 2016 itu, negara harus hadir menyiapkan literasi khususnya literasi Al-Quran. Nah, inilah LPMG hadir untuk itu. Bahkan sejak lama sebenarnya LPMG hadir sejak tahun kalau LPMG sendiri berdiri tahun 1957. 57. Tapi waktu itu belum ada itu Quran Braille ya. 57. Baru di tahun 70-an. Yang tercatat di kami itu tahun 70-an. Nah, waktu itu ada proyek pengadaan tentang literasi Islam, ya termasuk juga literasi Al-Quran tahun 71 waktu itu ya. Dan di tahun 7 bulan lah, baru terrealisir kalau tidak salah tahun 73 itu ya. Itu melalui ada salah satu yayasan di Jogja Pak Zainal, Yakat Tunis. Yakat Tunis itu mereka punya print atau mesin ketik ya, mesin braille ya, braille waktu itu baru bisa menyusun waktu di tahun 73 72 73 waktu itu baru itu. Nah, baru itu secara resmi kemudian kita menyusun pemerintah waktu itu ya, Kementerian Agama waktu Lajnah juga digabung di situ. Itu menyusun mushaf Al-Quran standar. Mushaf standar itu ada 3 yang disusun, yang 2 ini untuk orang awas, itu Quran Utsmani dan Bahriyah, satu lagi ada Al-Quran Braille. Jadi dari tahun 1974 sampai 1983 kurang lebih sekitar 9 tahunan. Pak Ade 74 belum lahir ya Pak Ade ya? Belum lahir. Saya aja baru lahir waktu itu Pak Ade. Pak Zainal juga mungkin belum lahir juga. Nah, jadi dari tahun 74 itulah kita menyusun standarisasi. Walaupun sebelumnya sudah ada yang Yakat Tunis, kemudian di Bandung juga Wiataguna waktu itu, Widaguna juga sudah ada. Nah, jadi pada tahun itulah kemudian kita menyusun Quran standar, mushaf Al-Quran standar Indonesia, termasuk Quran Braille distandarkan. Kemudian muncullah, kalau bicara secara kan panjang ya, saya singkat saja ya. Tahun 1984 itulah muncullah KMA itu, KMA nomor 25 tahun 1984 tentang mushaf Al-Quran standar Indonesia. Jadi 84. 84 itu sudah jadi semuanya. 84 itu yang kita jadikan sebagai pedoman untuk mentasih mushaf Al-Quran. Karena sebelumnya belum ada ini. Jadi kita pentasih kebingungan ketika ada kesalahan, pedomannya kemana nih? Makanya baik yang awas ataupun yang braille kan. Makanya kemudian ketika sudah ada ini standar, nah inilah yang dijadikan sebagai landasan pedoman untuk mentasih mushaf Al-Quran, termasuk mushaf Al-Quran Braille. Nah, kemudian
dengan berjalannya waktu memang terus terang setelah tahun 84 ini kami ini waktu itu kami juga belum jadi PNS ya. Tapi infonya adalah memang tidak ada belum ada semacam pembuatan pedoman atau apa gitu ya, atau penyempurnaan panduan, apalagi penyempurnaan ya belum ada. Nah, baru di tahun tadi seperti yang disampaikan Pak Zainal itu 2010 ya, 2009 2010 lah itu baru ini atas inisiasi masukan dari teman-teman tunanetra yang tergabung dalam ITMI kalau nggak salah ya, Pak Zainal ya. Itu di Bandung juga termasuk juga Jakarta ya. Dr. Makfin ini itu mengusulkan agar ada dibuat pedoman, buku pedoman, karena memang sudah lama banget memang belum ada. Nah, sementara Braille di masyarakat ini kan perlu masyarakat perlu ada pedomannya. Makanya kita susun pedoman kurang lebih setahun ya waktu itu 2011 itu kita muncul buku pedoman itu. Nah, dari pedoman inilah kemudian kita sempurnakan Braille yang sudah ada tahun 2011 2012 kita sempurnakan, kemudian juga dilengkapi dengan terjemahannya, termasuk terjemahan Al-Qur'annya, supaya teman-teman tunanetra juga bisa membaca, tidak hanya membaca teks Arabnya saja, tapi juga bisa membaca terjemahannya supaya tahu apa isi kandungan Al-Qur'an. Nah, itu dari tahun 2012 itulah kemudian dan saat itu kan Makfin kan sudah terlibat langsung ya Pak Zainal ya, dan memang tadi betul apa kata Pak Zainal, jadi kita bekerja sama dengan seluruh organisasi ya, seluruh yayasan-yayasan terkait yang tergabung dalam yang ngurus tentang tunanetra itu, termasuk Dr. Makfin, termasuk pokoknya lengkap lah kita dari mulai Jakarta, Bandung, Jogja Sumatera juga ada ya Pak? Waktu itu belum ada ya, kita baru Jawa aja. Baru Jawa, waktu itu Jawa. Nah, dalam perkembangannya terus berlanjut, ini tahun 2012 waktu itu ya diluncurkan, yang sudah lengkap itu edisi penyempurnaan. Namun di tahun 2021 ya, 2021 kemudian ada semacam masukan lagi dari teman-teman komunitas tunanetra yang ternyata efektif. Kebetulan di tahun 2011 ya, ketika penyusunan pedoman itu ada memang penyempurnaan yang waktu itu sudah disepakati bahwa penghilangan tanda mat jaiz ya, yang berapa itu, titik berapa itu? Jaiz 246. Nah, 246. Alasannya apa? Karena kesusahan teman-teman tunanetra katanya membedakan gitu ya, sehingga waktu itu disepakati untuk dihilangkan. Nah, tapi dalam prakteknya teman-teman tunanetra ternyata justru malah gimana itu? Jadi menginginkan agar agak kesusahan membedakan antara mat tabi'i dengan mat jaiz ya, sehingga kemudian diusulkan kembali untuk dihidupkan kembali. Makanya di tahun 2021 ada penyempurnaan lagi untuk itu ya, salah satunya untuk mengembalikan mat jaiz ke dalam Quran Braille itu. Lama juga tuh, dari 2012 ya? 2012 ya, 2012, sekitar sampai 2021 ya. Dua sidang lagi berarti berapa tahun? 18 sekitar ya 10 tahunan lah. 10 tahunan. Saya kira nggak Pak. Ya, nah ini yang perlu kami sampaikan di sini bahwa bukan berarti kemudian Quran yang sebelum
disempurnakan yang edisi itu salah bukan, karena waktu itu kesepakatannya memang begitu ya. Nah, tapi kemudian kalau tetap bisa digunakan, tetap bisa, jangan kemudian tetap bisa dibaca, jangan kemudian dibuang ya, enggak, Quran kan nggak boleh dibuang. Tetap bisa dibaca, tetap bisa digunakan. Tapi kalau teman-teman penerbit, yayasan mau mencetak Quran, ya harus menggunakan edisi yang terbaru. Gitu. Kalau mau menerbitkan lagi, kalau sudah ada ya baca kalau aja, gitu kan ya. Kalau sudah ada ya tetap nggak apa-apa, yang lama tetap masih bisa dibaca. Tapi kalau yang ingin mencetak yang baru, ya harus menggunakan standar ya, dengan pedoman yang baru tadi, supaya nanti ini kok bikin bingung ya, harus inilah tugas kita semua, kita menjelaskan sebelumnya ada penyempurnaan seperti ini gitu. Nah gitu, saya kira itu dan karena itu saya kira saya sebagai Kepala Lajnah dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sekali Bu Dia ya, dan dipanggil di sini. Ini dalam rangka hari Braille sedunia, kan? Dan karena kami berterima kasih terutama ke Rototul Makfufin yang sudah bekerja sama dengan kami ya dalam penyediaan literasi Al-Quran khususnya Braille untuk teman-teman tunanetra gitu. Khususnya di kerjasama di tahun 2010 ya sampai terakhir ini, saya kira kita terus bekerja sama. Saya kira itu Bu Dia ya. Jadi, ini saya mau tanya sedikit ya Pak ya. Iya. Tadi artinya 2001 ya tadi ya, 2001 itu ada standar yang terbaru ya, pedoman yang terbaru gitu ya. 2021 itu pedoman yang terbaru gitu ya. Jadi penerbit saat ini ya, kita nggak ngomong yang dulu. Saat ini berarti menyesuaikan dengan yang pedoman yang terbaru Pak. Gitu. Kalau misalkan masih ada cetak yang lama gimana Pak? Tanda taskinya gimana gitu? Iya, kalau sudah dicetak nggak ada masalah. Kalau dicetak, kalau mau cetak lagi? Kalau mau cetak lagi baru menyesuaikan dengan pedoman yang terbaru. Berarti jangan nyetak yang lama lagi ya? Jangan nyetak yang lama lagi. Kalau kami sampaikan di sini ya, sebenarnya kami layanan untuk teman-teman disabilitas khususnya tunanetra. Di kami itu free, bebas, jadi tidak ada biaya. Tapi memang waktunya agak lama karena Braille ini kan tahu sendiri kan 30 juz itu kan butuh ya, Pak Zainal aja butuh 3 tahun bikin ini kan, apalagi koreksinya. Jadi ada standar waktunya kurang lebih sekitar berapa, 3 bulan ya, 6 bulan maksimal ya. Tapi sekarang dengan adanya tenaga tenaga disabilitas, ada teman-teman tunanetra di kami, insya Allah lebih cepat lah. Lebih cepat, paling insya Allah sebulan 2 bulan maksimal itu udah sekarang udah. Dan itu free ya, free. Dan termasuk juga kami sampaikan di sini di samping tulisannya Quran Braille yang ada pedoman tadi yang terbaru 2021 itu ada penyempurnaan ya. Kita bukan revisi tapi penyempurnaan bahasa. Penyempurnaan artinya kalau penyempurnaan sebelumnya nggak salah, hanya disempurnakan saja. Nah kemudian juga jangan ada penyempurnaan juga terhadap terjemahan juga Mbak Zena, Bu Dia. Jadi terjemahan kita juga disempurnakan dari edisi 2004 disempurnakan di tahun 2019, edisi 2019, edisi 2002 ya, edisi 2002 terus disempurnakan menjadi edisi 2019. Nah ini artinya juga kalau teman-teman tunanetra Braille, Quran Braille dan terjemahnya mau dicetak ulang harus menggunakan terjemahannya juga edisi yang disempurnakan, yang edisi 2019 juga gitu. Berarti kalau misalkan terjemah itu mau awas mau itu sama aja nih, sama kita aja. semua sama ya Pak? Sama. Kalau terjemahan sama ya. Baik. Itu apa namanya Pak? Tadi saya mau tanya, nanti mau Bapak ngomong. Itu Pak. Tadi kan Bapak bilang yang awas, pokoknya yang teks digital. Itu berarti digital juga ada tanda taskinya? Ada tanda taskinya semuanya. Berarti penerbit ini nggak bisa mengeluarkan mushaf Al-Quran tanpa ada tanda taski ya Pak? Iya. Karena itu sudah jadi ketentuan ya, aturan negara ya. Aturan ini semua dalam rangka
menjaga kesahihan dan kemurnian mushaf Al-Quran. Jangan sampai mushaf Al-Quran yang beredar itu ada kesalahannya. Itu. Nah itulah makanya pentingnya pentasan mushaf Al-Quran yang kami lakukan. Gitu. Kalau tanda taskin itu kan 30 juz ya Pak ya? Ya. Kayak gitu. Kalau misalkan nih ada yang misalkan mengeluarkan hanya 1 juz aja gitu Pak. Misalkan ya banyak juga sebenarnya di online Pak. Kayak gitu. Di online juga ada yang menjual 1 juz aja kayak gitu kan ya. Nah, itu kalau mau mengetahui tanda taskinnya gimana Pak? Apa harus ada setiap juz itu tanda taskinnya atau gimana Pak? Braille maksudnya, Quran Braille. Iya, Quran Braille. Ya. Jadi tanda tasih itu pengajuan pentasan itu tidak harus 30 juz. Tidak harus, kalaupun mau dicetak 1 juz pun ya itu harus mengajukan tanda tasih juga. Ya kalau biasanya kan mungkin kalau Braille sekaligus 30 juz ya, 1 set. Nah kalau mau dicetak per juz mestinya di setiap juz itu ada tanda tasihnya mestinya ya, ada lembaran tanda tasih, ada surat tanda tasih sebagai bukti bahwa ini sudah melalui proses tasih. Kayak gitu mestinya ya Pak gitu, ya. Iya gitu. Oke. Jadi Sobat Makufin kalau misalkan mau beli Quran kayak gitu ya, itu bisa dicek juga nih gitu untuk tanda taskinnya. Nah yang berikutnya nih Pak, sebenarnya sampai dengan saat ini udah berapa banyak sih penerbit yang punya tanda tasking ini dari LPMQ? Kalau untuk Braille tidak terlalu banyak ya. Lembaganya kan nggak terlalu banyak. Paling hanya di Bandung, kemudian di sini di Jakarta. Di Jakarta ada beberapa ya. Di Jogja juga. Tapi Jogja sekarang tidak terlalu aktif. Yang aktif Bandung dan Jakarta. Ada Jakarta ini ada beberapa sekarang Pak Zainal. Di samping ini kemudian ada Makufin, ada sebelumnya ada Mitra Netra, kemudian ada juga yang baru apa namanya? Foyer. Dan kami sendiri di Kementerian Agama ini alhamdulillah juga punya percetakan. Tapi itu di bawah Bimas Islam ya, di bawah Direktur Bimas Islam, bukan di kepala kami. Itu PEKI, unit percetakan Al-Quran di Ciawi. Nah sekarang di Ciawi. Nah itu juga alhamdulillah sekarang udah punya mesin juga Pak Zina. Udah punya mesin Braille, cetak Braille. Jadi mereka juga sudah mulai mencetak Al-Quran Braille di kami di Kementerian Agama. Jadi kita alhamdulillah. Jadi semakin banyak lah ya, semakin banyak penerbit yang mencetak Al-Quran Braille. Nah problemnya sekarang adalah banyak mushaf ini sekarang, udah banyak. Ini saya kira dari teman-teman di Bandung itu ada lembaga yang khusus mewakafkan menggalang dana untuk wakaf Quran Braille kan. UMV. Ya, Umi Maktum Voice ya. Itu terus kemudian ada beberapa lembaga lagi. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana Quran Braille ini betul-betul bisa dibaca oleh teman-teman tunanetra. Nah, makanya kami kemudian selama ini sudah ada sebenarnya semacam buku ini ya, buku metode membaca Al-Quran Braille, seperti Iqra lah ya, seperti Iqra. Namanya Iqra. Ya, kami menyusun lah itu Iqra. Itu dari lajnahnya langsung ya. Ya, ini juga masukan dari teman-teman juga tunanetra karena masing-masing ya Makufin punya, kemudian di Bandung punya, di Surabaya punya, di mana lagi di Jogja juga punya. Nah, kemudian kami sempurnakan, kami satukan. Nah sekarang kita sebut sebagai Iqra. Nah ini Iqra ini bisa dibaca, bisa digunakan dan ini free ya. Kalau Makufin mau cetak ulang silakan. Kita berikan filenya, semuanya bisa dilakukan itu. Gratis Pak? Gratis. Makufin silakan. Nah, kalau Makufin mau nyetak banyak, monggo silakan. Kami malah senang sekali ya untuk cetak ulang. Maksudnya kan bukan 1-2 orang itu kan itu semuanya, itu kelompok semuanya, banyak hampir semua dari kalangan hadir ya, teman-teman tunanetra semuanya hadir di situ ikut menyusun untuk Iqra ini yang sudah di launching juga. Yang terakhir tajwid. Kemudian juga setelah Iqra selesai di tahun 2023 kalau nggak salah ya,
2024 ya, 2005 ini alhamdulillah juga sudah selesai nyusun tajwid. Tajwid. Apa nama bukunya? Tajwiduna. Tajwiduna juga. Oke. Ikrona. Mirip-mirip kayak Ikrona. Ya, Ikrona ini kan kita dapat ini dari metode Ikro ya. Kalau yang awas itu kan ada Ikro kan. Kalau yang untuk yang tunanetra Ikrona. Ikrona ini karena memang Ikro membaca naknya ini nafiroh. Nafiroh itu kan braille ya, bahasa Arabnya braille. Jadi membaca braille, Quran braille. Jadi Ikrona gitu. Kita singkat gitu. Nah, kemudian setelah Ikrona ini ada masukan juga dari teman-teman tunanetra. Ini harus juga membaca Al-Quran itu kan harus dengan tajwid. Nah, buku pedoman untuk tajwid braille ini masih sangat langka. Makanya kemudian disusunlah buku pedoman tajwid untuk membaca Al-Quran bagi teman-teman tunanetra. Maka disusunlah dan alhamdulillah tahun ini sudah selesai, sudah dicetak juga untuk tajwid. Jadi ini alhamdulillah sudah lengkap ya teman-teman tunanetra kalau mau belajar Al-Quran. Kalau yang dari nol bisa melalui Ikrona gitu kan. Kalau ingin meningkatkan kualitas bacanya bisa menggunakan Tajwiduna ya kan untuk jadi insya Allah lah mudah-mudahan tinggal kami mohon nanti kerjasama seluruh stakeholder yang ada, teman-teman yayasan semualah supaya bisa bersama-sama untuk membaca Al-Quran Braille ya, khusus teman-teman tunanetra. Jadi tidak ada alasan lagi, wah kami tidak bisa belajar karena sudah ada fasilitas semua ini sekarang. Sudah ada Ikrona, sudah ada Tajwiduna gitu ya. Gitu Bu Diah, jadi itu yang bisa kami lakukan seperti itu. Luar biasa nih infonya nih. Biar mungkin nggak banyak orang yang tahu Pak. Saya juga baru tahu nih. Kayak tadi jadi kalau yang Ikrona dan Tajwiduna karena 2021 ke atas ya, berarti udah pakai pedoman yang baru ya Pak? Sudah pakai pedoman baru. Ya yang penting Mas Zainal juga. Ya kebetulan Mas Zainal juga ya. Kami diminta untuk membantu LPMK juga terkait dengan meetingan untuk braille-nya ya, supaya. Dan itu dibuat juga ada dua versi, yang braille khusus braille, ada juga yang memang braille tapi diawaskan yang timbul. Ada juga. Ya jadi versi awas ya. Iya, supaya teman-teman awas ini juga bisa melihat ketika tunanetra yang mau belajar itu mereka bisa bantu juga gitu. Ikrona dan Tajwidunanya itu? Iya. Oh, dua-duanya sudah dibuatkan. Cuman kalau untuk penerbitannya saya kurang tahu ya, tapi masternya waktu itu sudah kita buatkan juga dari pihak LPMK itu kita buatkan yang versi awasnya lah gitu. Kalau untuk cetak masalnya memang karena itu lebih kepada tunanetra yang braille-nya mungkin. Braille-nya, betul. Untuk mendapatkan itu gimana prosedurnya Pak? Iya. Jadi bagi lembaga atau yayasan yang ingin mencetak baik itu Quran Braille ataupun buku pedoman, panduan, termasuk Ikrona dan Tajwiduna, silakan mengajukan ke kami surat resmi, terus nanti kami berikan filenya ya, kami berikan secara cuma-cuma. Dan tapi juga setelah diberikan, di print harus diajukan juga proses pentasian juga ke kami supaya kami ingin memastikan bahwa yang akan dicetak itu lalu layout yang dilakukan itu sudah betul gitu. Wah luar biasa. Pak Ade, gimana Pak? Yayasan sudah punya apa belum Pak? Alhamdulillah kalau kita alhamdulillah Pak Aziz melakukan juga, kami juga sudah mulai mencetak itu, kita sudah punya tanda tasbih yang terbaru alhamdulillah. Dan yang apa untuk Qurannya ya? Quran atau Qurannya Pak? Quran ya? Iya Qurannya. Alhamdulillah mulai tahun 2024 itu kita sudah mulai edarkan yang terbaru Pak, untuk cetakan yang terbaru dengan penyempurnaan itu sudah kita edarkan. Bahkan alhamdulillah untuk di cover depan itu juga kami sekarang mencantumkan nomor tasihnya Pak. Oh gitu. Iya, walaupun memang kemarin itu untuk mencantumkan tag tasihnya secara keseluruhan itu kan memang agak belum memungkinkan
memungkinkan gitu ya dalam braille-nya gitu. Tapi kami di Covernya ya? depan, di bagian depan itu kami cantumkan nomor taski. Jadi teman-teman tunanetra nggak ragu, ini Al-Qur'annya ada nomor taskinya apa enggak gitu. Ya mungkin aja teman-teman mau. Kalau biasa taski bisa dicek kan Pak ya? Bisa, sangat Iya, bisa. dicek. Jadi mungkin teman-teman kalau Ceknya gimana Pak? Bisa, kalau yang saya kira teman-teman tunanetra bisa ngecek di, kita kan punya, kalau di tanda tasi itu ada apa namanya barcode ya. Barcode itu bisa dicek di HP, ini tanda tasnya tahun berapa, Qurannya apa, itu ada semuanya. Sudah Jadi bisa pakai barcode pakai ya? barcode, ada barcode. Baik tunanetra ataupun yang awas, apalagi yang awas ya, tunanetra pun bisa itu ngecek melalui barcode itu. Dan mungkin tambahan selain di cover itu untuk di Mahufin itu ada sisipan lembaran tasih yang versi awas ya, Yang awasnya. lembaran awas itu selalu setiap juz ada tasih. Memang kalau untuk yang versi braille-nya karena jadi tambah tebal nantinya, jadi itu nggak dipakein untuk yang versi braille-nya, tapi versi awasnya ada sisipannya setiap juz. Tapi di braille-nya kita sisipkan nomornya. Nomornya aja ya. Nomornya aja. Oke. Oh, jadi alhamdulillah yayasan sendiri sudah ini ya Pak Ade ya, sudah melengkapi dengan tanda taskinya itu semua gitu ya Pak Ade. Iya, dan memang untuk Iqra'na dan Tajwiduna ini memang mungkin insya Allah tahun ini Pak kita akan mengajukan siap. karena memang ya maaf bukannya ini, tapi waktu itu kawan-kawan masih banyak yang ingin menggunakan yang punya kita gitu, tapi belakangan ini mungkin sudah masif juga ya yang dari Lajnah sosialisasinya, nah sudah mulai banyak permintaan juga ke kita itu untuk mencetakkan yang versi yang Iqra'na. pedoman lengkap yang punya Iqra'na, Lajnah. ya. Walaupun kami aku memang punya yang disusun oleh Lajnah itu jauh lebih sempurna gitu ya yang dari punya kita, karena memang disusun oleh para ahli gitu ya, disusun oleh para ahli, tim teman-teman tunanetra semua, dan itu sangat lengkap sekali. Kalau teman-teman pengen lebih belajar lebih dalam, lebih hebat lagi ya, lebih jauh lagi, itu bisa menggunakan tadi kami bisa Iqra'na dan Tajwiduna. Mungkin selain bisa di teman-teman juga bisa nanti memesannya juga melalui Raudatul Mahfufin. Insya Allah tanda taskinya nanti akan kita ajukan tahun ini gitu Pak. Oke, ya, baik. Kalau di Raudatul Mahfufin itu kan memang dulu ada program wakaf Quran ya Pak Ade ya? Iya. Sampai sekarang masih ada Pak Ade? Alhamdulillah program wakaf kita tetap masih berjalan, walaupun sekarang inisiatornya sudah banyak nih Pak Aziz ya. Melaporkan sekarang inisiatornya untuk program wakaf itu mungkin kalau dulu yang masif mungkin hanya Raudatul Mahfufin sama kawan-kawan di Bandung ya. MP itu sangat masif sekali, tapi sekarang alhamdulillah ininya juga banyak nih masyarakat yang menginisiator juga untuk program wakaf. Tapi untuk di Raudatul Mahfufin tetap terus berjalan. Silahkan nanti sobat Mahfufin yang ingin memperoleh Al-Quran itu tetap bisa, karena sampai tahun ini pun permintaan tetap ada, walaupun memang sekarang ini permintaan banyak itu dari luar Jawa Pak Aziz yang sekarang itu. Dan memang problematika kami memang sekarang itu biaya kirim ke pedalaman itu Pak yang cukup tinggi gitu. Karena kami itu bulan apa itu ada permintaan ke daerah Sulawesi itu hampir harga ongkos kirimnya di atas 500-an gitu. Tapi nggak apa, itu kan memang sudah tugas kami ya, untuk tugas kita bersama ya untuk mensiarkan Al-Quran ini. Iya Pak. Jadi kalau dari Pak Aziz sendiri, maksudnya LPMK ya Pak ya? Jadi dari LPMK sendiri tadi sudah disampaikan juga waktu tahun 2012 itu setelah pedoman yang pertama kali, berarti itu ada penyempurnaan tahun 2021 ya Pak ya? Nah itu apaan aja tuh yang disempurnakan? Bisa disampaikan juga nggak Mas Zainal mungkin ya? Atau gimana? Ya mungkin sedikit kelas balik ya. Ketika kita Mahfufin itu membuat Al-Quran Braille kan berdasarkan dari KMA itu 84. Walaupun sudah ada buku Al-Quran Braille yang 30 juz yang kita jadikan acuan untuk menyalin, tapi tetap kita melihat dari KMA 84, dan ternyata memang dokumentasinya agak susah didapat itu.
Makanya kemudian ketika sudah selesai tahun 2007 itu tunanetra melihat perlu adanya buku pedoman yang disusun secara resmi yang bisa disepakati bersama. Kemudian tahun 2010 itu disepakatin ada buku pedoman, dan memang salah satu disepakatin itu adalah peniadaan tanda mat untuk majais, tanda 246 yang itu sebenarnya digunakan global. Artinya untuk yang mat yang di atas 2 harokat itu menambahkan titik 246, tapi di tahun 2010-2011 itu untuk majais ditiadakan. Itu dengan apa namanya, alasan sudah ada tanda space gitu. Jadi ketika tanda mat kemudian ditambahkan dengan hamzah, tapi dia kan karena di lain kata ada spasi, maka sudah cukup menjadi tanda untuk majais. Itu kemudian dihilangkan. Tapi kemudian itu menjadi dilema juga, karena majais itu kan menurut Imam Syatibi itu kan harus di atas 2 harokat. Karena nggak ada tandanya itu cenderung dibaca 2 harokat, sehingga pendek juga sama dengan Matobi'i. Maka kemudian 2021 itu disempurnakan untuk dikembalikan lagi tanda itu, sehingga praktis untuk 246 itu yang memang direkomendasikan dibaca lebih dari 2 harokat. Itu satu yang yang penyempurnaan. Kemudian yang kedua adalah tentang isbaiyah. Ada beberapa isbaiyah yang memang ada yang menyulitkan kita menggunakan model imlaiyah, model hamzahnya hamzah imlaiyah, entah itu atas waw, entah itu atas alif, entah itu atas ya, yang memang menyulitkan. Tapi kalau tidak, itu tetap mengikuti Rusum Usmani, yaitu menggunakan titik 3. Jadi ada lebih konsisten lah gitu di 2021. Kemudian ada tambahan juga tentang simbol ismam, kemudian ada imalah, sampai kemudian yang terakhir itu tanda untuk tanwin wasol, itu ada penambahan simbol, yaitu titik 1, 2, 4, 5, 6. Jadi Q terbalik lah, Q kof terbalik. Jadi titik 1, 2, 4, 5, 6 itu tambahan simbol baru. Nah, jadi untuk yang misalnya fitnatunin kolaba, itu fitnatun, kemudian setelah tanwin itu ditambahkan titik 1, 2, 4, 5, 6. Itu menandakan dia tentang wasol. Bacanya gimana gitu kan ya? Iya, seperti itu. Kemudian ditambahkan di penjelasan di buku pedoman itu tentang gharib, tentang bacaan gharib, kemudian tentang yang memang perlu untuk lebih dijelaskan supaya menambahkan wawasan buat tunanetra. Itu sih sebenarnya buku pedoman. Masya Allah, luar biasa nih Mas Zainal nih. Sulit nggak sih Mas Zainal? Ya mungkin karena satu sedikit ada background di pesantren itu ya. Jadi yang untuk berikutnya sih belajar juga dengan teman-teman dari tunanetra, dengan LPMQ yang memang ahlinya ya, ahli kiroatnya, ahli untuk tajwid dan sebagainya kan dari LPMQ. Nah kita belajar di situ, rasumnya seperti itu. Jadi kita mengikuti. LPMQ yang mengeluarkan tanda taski ya Pak ya. Ahlinya di sana semua. Masya Allah. Ya deh, makasih banyak nih Pak Aziz, Pak Zainal, Pak Ade. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Aziz buat teman-teman sobat Makufin dari tentang LPMQ? Boleh? Ya, mungkin saya ingin menyampaikan pertama, kami ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Makufin, Rotul Makufin yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami dalam penyediaan literasi Al-Quran. Tentunya tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita memanfaatkan ya hasil yang sudah kita capai ini agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh sahabat Makufin, sobat Makufin, dan juga seluruh teman-teman sahabat tunanetra Muslim di Indonesia, bahkan dunia. Nah itu. Saya kira itu Bu Dia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Aziz. Mungkin Pak Zainal? Ya, kalau saya dari sisi awasnya, saya emang terkecimpung di dunia tunanetra yang sebelumnya tidak saya kenal sama sekali, tidak menyangka bahwa itu akan terjun di situ. Nah sekarang yang saya berharap teman-teman awas nih yang membantu tunanetra ini, seperti tadi kata Pak Aziz, ini PR kita adalah sosialisasi kepada tunanetra. Maka kami berharap teman-teman awas khususnya yang ada di daerah itu bisa membantu teman-teman tunanetra untuk belajar Al-Quran Braille.
paling tidak mungkin memberikan informasi, kemudian juga kalau memang memungkinkan bisa belajar juga Braille. Toh, alhamdulillah saya juga bisa belajar Braille gitu. Nah ini kan nanti bisa juga memberikan pelajaran juga ke tunanetra. Kalau memang guru-guru tunanetra itu terbatas ya mungkin di daerah ya. Nah ini orang-orang awas yang memang punya concern dengan dunia ketunanetraan, mungkin bisa juga belajar Braille-nya sehingga bisa memberikan pemahaman juga kepada tunanetra tentang Al-Quran Braille. Itu aja sih kita berharapnya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Zainal. Mungkin Pak Ade? Ya, terima kasih Bu ya menyampaikan. Saya juga mengucapkan selaku Yayasan Makrufin juga mengucapkan terima kasih kepada LPMK yang terus mendukung kami, program-program kami, kegiatan kami, dan banyak bekerja sama dengan Yayasan Makrufin, terutama dalam menyiarkan Al-Quran Braille ini di kalangan tunanetra. Dan tentu juga kepada Mas Zainal yang sudah luar biasa mengabdikan hampir separuh hidupnya kan ya untuk teman-teman tunanetra. Semoga tumbuh Mas Zainal yang lain nih. Di Lazna juga banyak Bu sekarang teman-teman di Lazna ini yang bisa baca Braille juga, jadi boleh harus ketahui teman-teman sobat Makrufin juga, teman-teman Lazna ini juga bukan sembarang, mereka juga belajar Braille juga, mereka tahu gitu. Juga bisa baca Braille. Nah harapan saya bagi teman-teman tunanetra ya memang dari dulu ya mungkin karena kurangnya informasi pada saat dulu ya sebelumnya ya sehingga memang sering muncul pemahaman-pemahaman yang agak salah dari kawan-kawan tunanetra. Misalnya ada anggapan kalau Quran itu yang salah ya. Jadi sebetulnya tadi sudah ditegaskan oleh Pak Aziz selaku Ketua LPMK, itu Quran itu tidak ada yang salah. Penyempurnaan itu memang untuk melakukan perbaikan, tapi bukan berarti yang sebelumnya itu salah atau tidak dipakai. Ya walaupun teman-teman tunanetra yang sudah memiliki Al-Quran yang mungkin belum bukan yang terbaru misalnya, ya silahkan tetap dibaca, jangan ditinggalkan gitu. Kalaupun ada memang nanti ada yang terbaru, menginginkan yang baru, silahkan bisa mengajukan ke Radatul Makrufin, nanti kita akan kirimkan yang terbaru. Tapi yang seperti pepatah, kawan baru, kawan lama ditinggalkan, jangan. Yang lama pun tetap bisa dipakai, atau mungkin bisa diberikan kepada teman yang belum, mungkin bisa mempelajarinya, bisa membacanya. Dan memang sekali lagi ya Bu Dia, Pak Aziz, Zainal menyampaikan karena Al-Quran Braille ini terdiri dari titik-titik, memang akan rawan sekali dari kesalahan dalam proses pencetakan ya. Kalau mungkin dari proses Tab Master mungkin ya boleh kita katakan sudah 98 sampai 99% itu sudah baik gitu, bagus gitu ya. Cuma memang banyak kesalahan di proses-proses pencetakan, apalagi dalam Braille ini mungkin terjadi kesalahan mesin ya, karena Braille ini kurang satu titik saja itu pasti akan berpengaruh salah titik, kurang titiknya salah, nambah titiknya juga salah. Tapi mohon teman-teman tunanetra, sobat Makrufin di mana saja, itu bukan kesalahan yang disengaja ya, tapi memang faktor-faktor di luar kendali yang memang bisa dikontrol oleh percetakan manapun. Karena kalau teman-teman tunanetra tahu bahwa mesin itu mencetak itu kita miliki itu 600 karakter per detik. Artinya kalau di Braille itu ya sekitar 3 sekali ngeprint itu sekitar 4 sampai 3 riglet ya Mas. 4 baris riglet gitu. 4 bisa sampai 10 baris gitu dalam per detiknya. Nah, itu memang akan menyulitkan kalau dibaca satu persatu oleh secara manual gitu. Dan setelah selesai cetak pun nggak mungkin dibaca dulu dari awal sampai akhir baru dikirim ya. Jadi memang itu adalah hal-hal kesalahan yang memang agak sulit kita kontrol selaku percetakan. Tapi kami terbuka jika memang ada kesalahan, jangan disalahkan
Al-Qur'annya. Ini berlaku buat bukan Raudatul Maktubin saja, semua percetakan yang ada di Indonesia. Saya kira memang problemnya akan seperti itu karena memang kalau maaf ya, kalau awas itu kan ada coretan itu kelihatan, kalau braille ini ketambahan titik itu nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan. Sama Pak ini Pak Ade ya, di awas juga kadang-kadang hilang titik, hilang itu juga sama problem juga, sama hilang titik, ketambahan titik, kayak bak tambahan titik satu kan jadi iya kan. Bahaya kan. Kemarin juga ada laporan itu hilang huruf, bukan huruf, harokat saja. Masyrik roknya, kasrohnya hilang, ya nggak baca. Jadi ya tetap memang semua lah kita memang harus tetap, memang itu bukan pasti tidak ada kesengajaan. Kesalahan-kesalahan Al-Quran ini tidak ada yang disengaja, itu murni kesalahan yang sifatnya teknis, ya. Teknis di percetakan gitu. Ya, mungkin sedikit aja menambahkan tentang masalah teknis tadi yang itu pencetakan itu. Memang salah satu kendalanya kan printer itu kan memang ketika dipakai terus menerus itu kan ada semacam debunya dan sebagainya, kemudian ada mungkin harus diistirahatkan seperti itu. Nah, biasanya tips kita kan ketika mulai mengetik, mau nge-print, itu pasti kita lakukan test print. Nah, test print itu untuk memastikan bahwa tidak ada titik yang hilang. Titik yang hilang itu akan biasanya kan karena mungkin patah pemukul dari jarumnya itu. Nah, itu harus segera kita ganti. Tapi kalau kita sudah lakukan test print, itu sudah dipastikan tidak ada, nah itu seharusnya emang akan berjalan dengan normal. Tapi nanti itu secara periodik tetap kita lakukan test print lagi, kemudian juga ada pembersihan, ada kita lakukan vakum untuk debu-debu yang bekas dari titik-titik yang ditusuk oleh mesin. Nah, itu selalu kita lakukan perawatan. Tapi tadi ada beberapa hal, mungkin satu kondisi yang memang miss di situ yang di luar kendali kita. Nah, itu yang bukan human error ya, tapi lebih kepada technical error atau mesin error. Ya, technical error biasanya. Nah, itu tentunya untuk karena sedikit banyak saya juga masih terlibat juga dengan Mahufin. Teman-teman yang menemukan itu, kalau memang itu dari Mahufin, bisa diinformasikan, nanti akan digantikan gitu Pak Ade ya. Iya, siap. Dan teman-teman juga tidak perlu membandingkan percetakan mana. Yes, kita semua di bawah pengawasan dari LPMQ. Jadi jika ada kesalahan, memang ketemukan kesalahan yang fatal, itu bisa langsung dilaporkan ke LPMQ. Tadi sudah Pak Aziz sudah ceritakan. Karena kami selaku percetakan memang sudah melakukan upaya produksi itu dengan sebaik mungkin, dengan seketat mungkin. Tapi teman-teman tunanetra, sobat Mahufin, kita tidak perlu membandingkan cetakan mana. Al-Quran itu semua sama gitu ya, dan sudah distandarkan oleh LPMQ. Jadi tidak akan ada lagi perbedaan-perbedaan yang mendalam. Tapi kalau kesalahan itu pasti akan ada gitu ya. Mungkin itu saja dari teman-teman. Ini bisa mudah-mudahan informasi ini bisa dipahami oleh seluruh teman-teman tunanetra, sobat Mahufin, sobat Muslim seluruh Indonesia yang menyimak ini dan bisa menyampaikan. Mungkin itu dari saya, Bubiah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade Ismail atas closingnya. Luar biasa ya. Jadi sobat Mahufin, tadi sudah disampaikan oleh narsum kita bahwa ya dari LPMQ terus akan mendampingi dalam pentazkihan mushaf agar tidak ada perbedaan satu dengan yang lain dari semua penerbit, dan juga apabila ada yang kurang-kurang gitu ya, ada kesalahan dari titik braille-nya bukan karena disengaja, jadi mungkin karena mesinnya. Intinya kita sebagai
yang mencetak itu pasti selalu berupaya agar tidak ada kesalahan, gitu ya Mas Eno ya? betul, Kayak pasti. gitu. Tapi pun apabila ada kesalahan itu tidak disengaja. Jadi kalau misalkan ada sobat Makufin yang merasa oh Qurannya ada yang salah deh, boleh langsung aja menghubungi kami ya, Pak Ade ya, menghubungi penerbitnya. Nanti bisa kita akan perbaiki dan yang lain lah seperti itu. Oke, terima kasih bapak-bapak semua nih, saya perempuan sendiri soalnya nih. Ada Bu Samia nih. Ya terima kasih. Penonton. Penonton. Jadi terima kasih Pak Aziz Ya, untuk waktunya, sama-sama. Ya, Pak makasih. Zainal, Pak Ade, luar biasa hari ini daging semua lah. Pokoknya tonton kita sampai akhir gitu ya, Sobat Makufin. Jadi dari saya closingnya adalah Braille itu bukan sekedar tulisan, tetapi Braille itu adalah jendela dunia bagi yang tidak melihat, kayak gitu. Selamat hari di Hari Braille sedunia. Terus membaca dan terus berkarya karena tiada mata tak hilang cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.